Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Nanaku peserta pesantren Ramadan yang berbahagia yang sedang menyimak acara pesantren Ramadan, materinya tentang nuzulul Quran. Nuzulul Quran atau diturunkannya Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang tadi disampaikan dalam mukadimah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan Ramadan yaitu bulan diturunkannya Al-Quran, hudan linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Al-Qur'an diturunkan di bulan suci Ramadan di tanggal 17. Nah, ayat ini menjelaskan Al-Qur'an turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia di bulan Ramadan. Ada juga yang menjelaskan di dalam Al-Quran, juga dijelaskan di dalam surat Al-Qadar bahwa Al-Quran diturunkan pada suatu malam. Inna anzalnahu, inna sesungguhnya anzalna diturunkannya Al-Quran fi lailatul qadar, pada suatu malam yaitu Al-Qadar. Nah, ini turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Kemudian dari langit ke dunia turun ke Kanjeng Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, itu secara bertahap atau secara berangsur-angsur. Ada yang berpendapat selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Nah, itu ada yang diturunkannya di Mekah, ada yang diturunkannya di Madinah atau Makkiyah dan Madaniyah. Itu turun dari langit dunia kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur, bertahap, sesuai dengan situasi dan kondisi, sesuai dengan kebutuhan, sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh para sahabat atau penduduk Mekah pada saat itu. Nah, fungsi utama di dalam Al-Quran, dari Al-Quran menurut surat Al-Baqarah ayat 185 tadi adalah hudan linas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan linas, petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka fungsi Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 ini adalah sebagai petunjuk atau pedoman bagi manusia. Bukan hanya petunjuk dan pedoman, Al-Quran juga berfungsi sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Apa sih Al-Quran itu sebagai pedoman, sebagai petunjuk? Artinya manusia ini kalau pengen selamat di dunia sampai selamat di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, maka harus berpegang teguh, berpedoman kepada Al-Quran. Itu sudah dijamin bahwa Al-Quran akan menjadikan tenang orang yang membacanya. Al-Quran akan menjadikan cahaya di dalam hatinya, bahkan Al-Quran akan menjadikan syafaat kelak di yaumil kiamah. Karena di dalam keterangan dijelaskan nanti di akhirat Allah itu akan Allah akan menghargai, menghormati keluarga-keluarga Al-Quran. Keluarga-keluarga Al-Quran itu adalah orang yang suka membaca Al-Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran. Bukan hanya membaca dan dekat, tetapi
memahami dan dijadikan petunjuk biar selamat, biar bahagia di dunia sampai akhirat. Yang kedua, fungsi Al-Quran utamanya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 adalah pembeda, wabayyinati minal huda wal furqan, sebagai furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena apalagi di zaman sekarang ini susah membedakan mana yang hak dan yang batil, maka oleh Al-Quran dijelaskan furqan, Al-Quran sebagai furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Anak-anak sekalian peserta pesantren Ramadan dimanapun kalian berada yang berbahagia, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kesimpulannya bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan pada tanggal 17 pada suatu malam Al-Qadar, itu turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Yang kedua, fungsi Al-Quran secara umum, secara fungsi utamanya adalah sebagai petunjuk dan sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.